akan kita lihat bi'idznillah ta'ala. Apakah sudah bisa membedakan antara huruf-huruf tebal dan tipis dan cara membacanya? Insya Allah dalam praktek kita akan tahu bi'idznillah ta'ala. Baik, khussadhartin qil, khussadhartin qil. Ini dihafal, jadi sambil membaca sambil dihafal. Khussar, shotnya tebal, khussar. Nah, ini shot ada di sini. Sekalian praktek Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya sering ngisi majelis bapak, ibu. Jadi mohon maaf, saya manggil ngaco-ngaco nih. Ya. Jadi memang saya jarang mengajar bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kalau riwayat mengajar saya selalu sering mengkursus mahasiswa Arab, ya, S1 biasanya di sana, dan biasanya dari teman-teman Indonesia, ya. Jadi sering mengajar bahasa Arab, jadi jarang terbiasa bahasa Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, shot ada di sini. Taraful lisan ada di ujung lisan. Mari kita diulang sebelumnya huruf-huruf ringkas ini. Sa. Nah, ini ketemu dengan gigi yang belakang, dibuka sedikit giginya Bapak Ibu supaya ada suara keluar. Sa, 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 si, su. Nah, mohon maaf, ini tambahan baru untuk yang belum pernah dengan kami, ya, belajar dengan kami. Untuk secara bahasa Arab ataupun secara tajwid, ketika membaca fathah datar, ketika membaca kasrah turun bibirnya, tapi ketika dhammah moncong. Jadi ini harus latihan di mana Bapak Ibu sekalian, di cermin. Jadi ibu-ibu belajar membaca Quran memakai cermin. Sa, si, su. Nah, ini moncong Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ini moncong ketika ada dhammah di sini. Nah, ini. Kemudian za, zi, zu, za, zi, zu. Baik, kemudian shad. Makhrajnya sama, tempat keluarnya huruf sama, hanya saja huruf tebal. Nah, kha ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kita kembali kepada huruf pertama, kha dulu. Kha ada di adnal halq, ada di sini Bapak Ibu sekalian. Bacanya kha, tebal, kha, khi, khu, kha, khi, khu, kha, khi, khu. Nah, di sini adalah kha. Kemudian shad. Shad ini sama persis makhrajnya dengan huruf sin. Yang tadi kita membaca sa, sekarang ditebalkan menjadi so. Ada angin keluar, so, si, su. Bukan dari sini ya. Jadi ini bukan temannya bot, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang karena runtutan dari baca huruf hijaiyahnya shad, mod, sehingga membacanya kadang-kadang dari tempat yang sama. Itu makhrajnya berbeda total. Itu adalah di sini kita membacanya so, si, su. Baik. Khussa. Kho-nya di sini dan tebal. Khussa. Baik. Mod ini kita ulangi kembali kepada makhraj yang sudah ada di sini. Dhad adalah hafatul lisan. Hafatul lisan adalah pinggir lisan, yadil adras. Jadi pinggir lisan baik kanan maupun kiri boleh, min aysar aw yumnaha kata Imam Al-Jazuli. Ini boleh dari kanan, boleh dari kiri.
itu adalah pinggir lisannya ketemu dengan geraham, muncullah huruf dhad. Huruf dhad. Baik. Dha. Dha. Tebal. Dha. Dha. Dhi. 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 Lu. Dha. Dhi. Lu. Baik. Kemudian ghain. Ini temannya kha, satu makhraj, satu tempat. Gha. Tidak harus mengambil air liur di situ sehingga harus ditempatkan, diucapkan, itu tidak perlu sama sekali. Ketika dimunculkan dari sini dia sudah ada sifatnya sendiri. Gha, ri, hu, gha, ri, hu. Baik. Ini tebal juga pakai sekalian, ibu-ibu yang menghormati. Dhartin. Ri-nya dengan putus ya. Dhartin. Nah, baik, ini adalah qa. Kita lihat huruf qa masih di taraful lisan dan di belakang gigi ada awal giginya. Bagaimana? Nah, ini adalah huruf qa. Da, ta, dan qa. Hanya saja dia tebal. Qa, ta, qa, ta, qa, qi, u, qa, qi, u. Baik. Dhartin. Khussa dhaghtin. Baik, hafal insyaallah ya. Baik, khussa dhaghtin. Ada 5 huruf sudah. Kha, shad, dhad, ghain, dan qa. Baik, yang terakhir adalah qil. Baik, ini ada qaf di sini. Aqsal lisan, dia di ujung belakang dari lisan. Ini ada huruf qaf. Dibaca qa, 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 qi, u, qa, qi, u. Baik. Kemudian untuk gha dilihat ternyata dia di ujung lisan. Taraful lisan pertama kali bertemu dengan gigi. Ya, ini sama dengan huruf tha, huruf dha. Kalau tha silahkan pertama kali tha dulu supaya tahu membaca dhad dulu nantinya. Tha. Nah, ini langsung bertemu dengan gigi. Tha. Tha. Fi. Fu. Tha. Fi. Fu. Tha. Fi. Fu. Baik. Ini juga sama persis tempatnya, hanya saja dia tebal. Dha, dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu, qil, qil. Baik. Ini adalah huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf tebal semuanya. Nah, ada pun yang kedua, kita mengkhususkan huruf ra karena ra mempunyai sifat tafkhim. Juga sifat tafkhim yaitu menggelembung, asalnya intinya adalah tebal. Ini ketika fathah saja dan dhammah, atau dia ketika sukun tapi belakangnya harokatnya adalah fathah dan dhammah. Ini huruf ra dibaca tebal. Oke, dibaca tebal. Ini bacaannya di manakah huruf ra makhrajnya? Ini dia. Taraful lisan, ujung lisan ini ke atas. Ini tidak, mohon maaf, sebenarnya ra ini tidak perlu menggerakkan bibir karena bukan huruf bibir. Tetapi untuk permulaan silahkan ibu-ibu bibirnya digerakkan, tidak masalah. Yang penting hurufnya benar dulu. Suaranya benar dulu. Seperti mau dibuka juga boleh. Ro, ro, ro. Ini dinaikkan. Ro, ro,
cantik, tebal, dahulu. Nah, ketika membaca Al-Fatihah nanti akan kita lihatkan bagaimanakah membaca Allah. Saya kira cukup untuk muqaddimah, tidak perlu panjang lagi. Kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ketika membaca Fathah itu datar, ketika membaca kasrah kita turun, dan ketika membaca bibirnya menurun, dan ketika membaca dhammah bibirnya monjol ke depan. Nah, ini adalah tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Dilihat ya Bapak Ibu, ibu-ibu yang kemuliaan, Bismi, semuanya kasrah. Maka membacanya Bismi, 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 Bismi. Baik, itu cara baca. Baik, sa, si, su, bas, sa, si, su, bas. Baik, Bismi, Bismi, baik, Bismillah, I-nya jelas lagi, Bismillah, baik. Sekarang melihat Ar-Rahman. Sekarang Ra-nya tebal dan Ha-nya ada di sini. Hanya ada di wasatul halq, ada di pertengahan tenggorokan. Ha, 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 hi, hu, ha, hi, hu, bah, dibuka tenggorokannya, bah, ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya tebal. Hirrahman, Hirrahman, Hirrahman. Ma-nya tipis kembali. Nah, ini membedakan antara huruf tebal dengan tipis. Ma, mi, mu, ma, mi, mu, ma. Hirrahman, Hirrahman, Allahnya tebal. Hirrahman, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, insyaallah. Ha, hi, hu, hi. Nah, sekarang memad itu nggak boleh pakai hidung. Him, him, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang pertama saja dalam bacaan, kemudian kita cukupkan. Hamzahnya ada di sini, di ujung tenggorokan. Alhamdu, alhamdu. Hanya sudah sekarang dal. Taraful lisan dengan daging yang belakang gigi. Da, di, du, da, di, du. Alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ditegaskan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya kira cukup insyaallah ta'ala. Nah, mohon maaf yang berkenan dan ibu-ibu ingin membaca, ingin mencoba, silakan. Mohon maaf boleh sampai cukup dibaca bismillah dan alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ditipiskan alhamdulillah. Ya, jadi A-nya tidak tebal. Alhamdulillah ini tebal dari A, tapi dari A. Alhamdulillah. Ya, terus dimunculkan dulu, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Ya. Diulangi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan esok hari. Nah, sekarang Bapak Ibu yang muliakan, kita lanjutkan di tafsir al-isti'adah. Kita bawakan salah satu tafsir yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan beberapa makna dan sebenarnya saya sudah membaca beberapa tafsir, tetapi secara ringkas biidznillah kita akan jelaskan tafsir al-isti'adah. Allah SWT berfirman, "Fasta'idz billah." Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil nas." A'udzu, suruh isti'adah, berlindung. Ada beberapa al-isti'adah yang disampaikan oleh para ahli Al-Quranul Karim. Ulama Al-Quranul Karim makna ada atau tata cara membaca al-isti'adah yang masyhur. Yang masyhur ada dua. Yang masyhur ada dua. Dua-duanya sama sebenarnya. Hanya mendapat sifat Allah saja. Intinya di sini yang masyhur tentunya seluruhnya sudah mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang masyhur. Inilah isti'adah sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini adalah yang masyhur.
tentang lafaz al-isti'adzah. Kemudian a'udzu billahil 'aliyyil 'azim minasy syaithanir rajim. Tidak kita bahas lafaz ini, hanya nama-nama sifat saja. Itu boleh-boleh saja. Ketika membaca nama Allah ditambah dengan sifat yang lainnya, itu tidak terlalu penting untuk kita bahas. Yang masyhur seluruhnya sudah tahu hadisnya ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Inilah tugas kita, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi realita di dalam kehidupan kita ada hal yang kadang-kadang membingungkan. Apakah benar-benar kita berlindung kepada Allah? Inilah yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini. Kadang-kadang kita takut tidak punya rezeki, benar. Kadang kita bingung. Kita masa depannya kadang-kadang bagaimana bingung. Padahal rezeki sudah diwajibkan oleh Allah SWT, sudah ditetapkan oleh Allah untuk seluruhnya. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penciptaan setiap anak Adam itu terdapat di dalam perut ibunya 40 hari masih berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari kemudian berbentuk alaqah. 40 hari kemudian berbentuk mudghah. Gumpalan darah ini atau gumpalan daging ini setelah lengkap 120 hari, itu tidak perlu belajar kedokteran yang harus meneliti perkembangan janin. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan pasti benarnya, karena Allah lah yang menciptakan, maka Allah lah yang maha mengetahui. Sehingga dalam umur 120 hari atau dalam masa 4 bulan, anak kecil ini atau masih gumpalan daging ini kemudian diutus malaikat dan meniupkan ruh, dan hiduplah segumpal daging ini. Kemudian ditetapkan rezekinya. Sudah jelas nih, pasti semua sudah hafal hadisnya dan tahu ada di Arba'in Nawawiyah, dan di dalam Al-Quran pun sudah banyak dijelaskan. Tetapi kadang-kadang ya, berlindung kepada Allah ini melemah pakai, karena digoda oleh setan. Yang kita sekarang usahakan bukan rezekinya, karena pasti akan diberi oleh Allah SWT. Tetapi yang kita sekarang usahakan adalah mencarinya dengan cara yang halal. Ini yang kita seyogianya usahakan, bukan rezekinya. Masa depan kita sudah Allah tentukan, jadi tidak perlu ditakutkan kembali. Anak saya nanti jadi apa, kemudian masa depannya, kemudian rezekinya apakah luas atau tidak, itu serahkan kepada Allah, karena sudah pasti adanya. Hanya saja kita didik anak-anak kita ini, buah hati kita ini untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, dan bagaimanakah mencari jalan rezeki yang halal hanya karena Allah. Setelah itu serahkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini ketika wafat, dan itu kebanyakan dari khalifah Islam, para pemimpin Islam ini menorehkan sejarah yang begitu indah. Subhanallah, kadang-kadang malu pada diri sendiri. Lemah iman yang kita miliki ini begitu dahsyat. Kalau mereka ini tidak takut dunia sama sekali, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki Allah yang halal dan mendapatkan rezeki yang begitu luas, tetapi hampir keseluruhan itu dinafkahkan pada jalan kebajikan. Tidak menimbun-nimbun, Bapak Ibu sekalian, itu zaman dahulu. Sehingga kita lihat dari Rasulullah SAW, kira-kira Bapak Ibu setelah belajar sejarah, Rasulullah mewariskan harta. Alhamdulillah.
Abu Bakar As-Siddiq? Iya. Umar bin Khattab? La ilaha illallah. Utsman bin Affan? Kebanyakan dari mereka bahkan berhutang. Dan itu yang sangat unik. Mereka tinggalkan buah hati mereka, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tata cara mencari rezeki yang halal. Ini yang penting. Tetapi kita ini, a'udzu berlindungnya kepada Allah, ini lemah sekali. Kita harus siapkan dahulu dari lama-lama karena takut ya untuk masa depan mereka. Sedangkan cara yang halal, hidup yang benar, yang mulia, ini tidak kita dominankan untuk kita didikkan kepada anak buah dan buah hati kita. Ini menandakan kita berlindung kepada Allah ini kurang kuat lagi. Sehingga mendidik kedua anak buah hati kita ini kepada mengenal Allah harus didominankan. Seandainya kita ingin menabungkan beberapa harta untuk masa depan mereka, sangat baik Bapak Ibu sekalian. Itu boleh sekali, tidak ada larangan dalam Islam. Akan tetapi jangan menjadi prioritas mengalahkan pendidikan mereka terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz ketika wafat tidak meninggalkan 1 dinar pun. Ditanya oleh sebagian hamba, sebagian orang, kenapa engkau tidak tinggalkan mereka harta sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan mereka? Umar bin Abdul Aziz jawabannya sangat mengesankan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang menggunakan, yaitu ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, hanya Allah lah yang menjaga mereka. Jikalau mereka taat kepada Allah, maka Allah akan memberi karunia bagi mereka. Jikalau sebaliknya, maka Allah lah yang akan mengurus mereka. Intinya adalah bahwa kita harus berlindung kepada Allah melebihi daripada kita berlindung kepada usaha kita sendiri, termasuk dalam mendidik anak-anak dan buah hati kita. Dunia mereka Allah sudah tentukan dan sudah pasti mendapatkan rezeki. Hanya saja sebagai ujian Allah, rezeki itu tidak didapatkan dengan cuma kecuali waris. Harta waris ini datang dari cuma. Ini adalah ditata oleh Allah secara rapi di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian pemberian seperti hibah atau wakaf, ini adalah beberapa khusus saja, tetapi tidak ditentukan ini. Syariat Islam menentukan atau menitik beratkan kepada berusaha dengan cara yang halal. Maka inilah yang seyogianya kepada kedua orang tua untuk mendidik anak ini akhlak mulia dan berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada usaha diri sendiri. Kemudian setelah wafat, seluruh anak-anak Umar bin Abdul Aziz, karena yang ditinggalkan ketakwaan, walaupun tidak meninggalkan warisan sedikit pun, mereka dimudahkan seluruhnya urusan mereka dan menjadi orang yang bercukupan seluruhnya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini adalah yang kuat imannya. Adapun syariat Islam tidak memberikan orang petunjuk untuk terjun payung. Sudah imannya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, usahanya lepas begitu kosongan, tidak diperkenankan di dalam Islam. Di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya, mohon maaf nama sahabat saya lupa, apakah Abdurrahman bin Auf atau Sa'id bin Waqqas, saya tidak berani menentukan karena saya lupa ya Bapak Ibu sekalian. Ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang akan saya tinggalkan, beliau ini merasa sudah sakit-sakitan dan akan wafat, sehingga mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan akan kekayaannya. Sesungguhnya saya mempunyai harta ABCD, sedangkan saya cuma punya keturunan satu saja, anak putri saja, satu-satunya anak putri.
Apakah bisa saya nafkahkan? Apa saya sedekahkan semua ya Rasulullah? Rasulullah tidak. Setengahnya tidak. Sepertiganya wathuluth kathir. Dan sepertiga sudah cukup karena sepertiga sudah banyak. Jadi kedua orang tua ketika merasa umurnya sudah pendek, ya, sudah lansia atau sudah sakit-sakitan begitu parah, ya, itu tidak diperkenankan secara jumhur ulama, tidak diperkenankan untuk mewasiatkan atau menghibahkan hartanya lebih dari sepertiganya. Kenapa? Nabi SAW bersabda di sini, engkau meninggalkan pewarismu kaya itu lebih baik daripada mereka miskin yang kemudian meminta-minta manusia. Jadi inilah kemuliaan dan keindahan syariat Islam, yaitu tidak berlebih-lebihan, ya, di dalam. Jadi sehingga ketika kita mempersiapkan sebagian harta kita ditabungkan, kemudian demi kebutuhan anak-anak kita di masa depan diperkenankan. Akan tetapi berlindung kepada Allah SWT harus didominankan. Prioritasnya adalah mendidik mereka dalam ketakwaan kepada Allah, akhlak mulia, dan mereka hanya berpasrah diri, hanya minta kepada Allah. Ini yang harus diprioritaskan. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya berlindung kepada Allah. Kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada. Kejahatan apapun itu kita berlindung hanya kepada Allah. Nah sekarang ini fenomena yang kita hadapi, ketika menabrak kucing sudah takut, langsung pesimis akan terjadi kecelakaan. Ini berarti tidak berlindung kepada Allah SWT. Ketika kita tidak sengaja menabrak kucing, tidak masalah, tidak ada hal yang aneh di situ. Kita langsung serahkan kepada Allah. Dan jangan beranggapan dan berasumsi akan terjadi kecelakaan, akan sial di jalanan. Tidak ada. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ini di dalam surat At-Taubah. Tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah tetapkan kepada kami. Allah akan tepat huwa maulana, tempat berlindung. Inilah Bapak Ibu yang kemudian, ya, bahwa apapun yang terjadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapapun. Dari manusia. Jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimanakah kita berlindung kepada Allah kemudian dari kejahatan manusia. Hanya saja saya ini sedang mengajak jamaah sekalian untuk bertadabbur sejenak, berpikir tentang kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ketika ada di malam hari ada burung hantu, atau kadang-kadang banyak hewan-hewan dijadikan lambang kesialan, atau bintang-bintang dijadikan lambang kesialan, atau yang lainnya yang terjadi seperti burung hantu, itu tanda, mohon maaf, saya mungkin banyak yang lupa, tanda apa Ibu sekalian? Ada suara burung hantu di malam hari, tanda kesialan termasuk wafatnya manusia. Itu sudah menjadi anggapan oleh masyarakat, bahkan keyakinan. Kemudian kadang-kadang kalau di dalamnya ada belalang, ada kupu-kupu, ini ada sesuatu. Ada burung ciblek, kata orang nggak tahu apa namanya. Burung ciblek ini di pagi-pagi hari di dekat rumah akan ada ini tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Ini tidak diperkenankan. Ketika apapun yang itu seperti bintang dijadikan, ada bintang pemukus lah, ada apalah, ada bintang skorpio lah, ada
Anda lahirnya di bintang apa? Bulan apa? Agustus. Oh, dilihat bintangnya. Bintangnya bintang Kejora. Nah, kemudian menjadi apa namanya? Oh, berarti nasibnya sekian. Membuat rumah harus bentuk kamar-kamarnya bentuk khusus karena bintangnya adalah Scorpio kata mereka. Karena agar ini tidak diperkenankan. Karena kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menentukan bulan-bulan tertentu. Kalau bulan Syawal untuk pernikahan siap, maka hidupnya katanya tidak harmonis dan mudah untuk bercerai katanya. Atau di bulan-bulan yang lainnya tidak ada tuntunan sama sekali. Keberkahan dan keberuntungan dan keamanan hanya dari Allah SWT. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hanya Allah. Maka Allah SWT berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mereka amanah dari ketakutan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindungnya kepada Allah, tidak dikaitkan. Sial ini tidak dikaitkan apapun. Tidak ada kaitannya. Kemudian di dalam berkarya, kita berdagang, keluar rumah Bapak Ibu sekalian. Ini berdagang pada bulan apa, pada hari apa, ada kliwon, ada wage, ada legi, ada manis, ada bulannya banyak, ada bulan dikit. Nah, jadi apa ada legi, ada pahit, ada katanya. Wah, katanya aturannya sunan, para sunan dahulu. Panahnya kemana? Kalau legi itu harus ke timur. Pasarnya di mana? Oh, sekarang pasarannya harus yang di timur. Karena kalau ke barat sial. Betul tidak? Ini sangat ramai Bapak Ibu. Ini benar ini. Ini kejadian masyarakat atau tidak? Kejadian. Ini dia. Harus kalau lagi ke sini ke arahnya ke pasaran barat, ke sana timur, kalau pahit, kliwon dan macam-macamnya diatur sampai sedemikian rupa. Kok bisa berlindung kepada selain Allah? Keberkahan hanya milik Allah SWT, sehingga tidak ada kaitan dengan ada lebih pahit, kliwon dan semuanya nggak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian a'udzu billah. Nah, di sini kita bacakan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Fasl ma'na al-isti'adzah wa ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim ay astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim an yadhurrani fi dini aw dunyai أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع لا يكفه عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعا. Ini adalah tuturan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya adalah aku berlindung kepada Allah SWT. Aku berlindung di sisi Allah SWT dari syaitan yang terkutuk. Berlindung dari membahayakanku terkait dengan agama maupun duniaku, atau melarangku, menghalangiku dari mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menganjurkan untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan ini, karena sesungguhnya setan itu tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk menggoda manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa ya, kalau bahasa Indonesianya berpura-pura. Ya Bapak Ibu sekalian, berpura-pura artinya apa ya? Jadi pura-pura baik itu artinya apa? Kalau bahasa Jawanya berbahasa basi. Mohon maaf, kadang-kadang ini bahasanya nggak muncul. Ini mau ngomong tapi nggak ada di sini. Nah, kita diperintahkan di sini karena itulah kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbahasa basi kepada setan manusia. Nah, ini caranya Bapak Ibu sekalian. Kita berlindung dari Allah kepada Allah SWT dari setan manusia ini caranya berbahasa basi. Ya, berbahasa basi ya. Di sini berbahasa basi agar kenapa caranya berbahasa basi kepada manusia itu adalah memberi kebajikan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang kurang baik, cara kita berlindung kepada Allah dan dari jin manusia, dari setan manusia, kita adalah berbahasa basi, berbuat baik agar wataknya itu bisa berubah menjadi baik, agar wataknya kembali baik. Karena manusia ini bisa berubah, wataknya bisa berubah, kadang buruk, kadang baik. Ketika kita berbuat baik padanya, maka wataknya akan berubah menjadi baik, insya Allah. Ini cara untuk menghindari, berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Misal, manusia ini lisannya kadang-kadang tajamnya bukan main. Mohon maaf, lebih tajam daripada pedang kata orang, atau lebih tajam daripada pisau. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ucapan yang kotor ini membekas di hati, dan kadang-kadang lupa ini sulit untuk dilupakan sehingga membuat sedih dalam waktu yang sangat lama. Kadang-kadang bisa teringat seumur hidup. Insya Allah benar kalau salah. Bisa dirasain. Bisa dirasain. Jadi tak ada teman yang tadinya nggak baik banget, yang tadinya sering jelek-jelekan, ya, kemudian suka ngumpat, ya kan, kemudian suka ya pokoknya deh. Kira-kira apa yang dirasakan? Berat sekali untuk diterima. Nah, caranya adalah di sini biisda'il jamil, dengan cara memberi kebajikan yang lain. Contohnya dibantu, kemudian diberi hadiah, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, tahaddu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan saling menyayangi. Terutama yang paling terpenting adalah saling memberi hadiah kepada siapa? Kepada suami istri dan kedua orang tua. Jadi kalau suami sedang cemberut, dikasih hadiah. Hati-hati, jangan dilawan suami. Karena tabiat laki-laki ini adalah kuat dan mendorong, sehingga kadang-kadang kalau dilawan jadi. Ya. Jadi tabiat wanita adalah lembut. Iya betul. Kekuatan wanita ada dalam tangisan. Semakin kuat tidak ada kekuatannya. Semakin wanita keras, maka tidak ada kehormatannya di laki-laki. Maka dia akan lemah. Kelemahan wanita adalah keindahannya. Itu bisa menjadi petaka yang luar biasa di dunia. Kehancuran dunia ada pada wanita. Ketika keindahannya ini digunakan untuk kebajikan, maka keharmonisan keluarga ini akan menjadi tempat untuk seluruhnya. Tetapi ketika ini digunakan untuk di luar rumah, ya, digunakan untuk menfitnah di sana sini, maksudnya mohon maaf, ya, bermaksiat di sana sini, membuka auratnya di televisi, dipamerkan kepada orang lain, memamerkan suara-suara yang indah dengan nyanyian di sana sini, ya. Kemudian mohon maaf, ini yang terjadi, maka ini petaka yang sangat besar sekali untuk umat. Kehancuran moral akan terjadi di sana sini.
Tetapi ketika kekuatan ini digunakan untuk suaminya, maka ini keindahan yang luar biasa, kekuatan yang tiada duanya. Karena keharmonisan atau kemajuan negeri ada pada masyarakat, dan masyarakat ada pada keluarga, dan keluarga ada pada istrinya. Siapa pemimpin rumah, Bapak Ibu sekalian? Wanita. Rumah pemimpinnya bukan suami, tetapi ibu-ibu. Ya. Jadi di rumah, antara kebersihan rumah, ya, keindahan rumah, masakan rumah, ya, kemudian kebersihan anak-anak ada pada ibu-ibu, ya, ada pada ibu, dia pemimpinnya. Makanya bapak-bapak tidak diperkenankan untuk mengungkit apa yang terjadi di rumah. Kok tahu-tahu bumbunya cepat habis gitu? Kok bisa cepat habis ya? Yang pemimpin bukan dia. Jadi yang pemimpin saya gitu kan saya. Jadi yang tahu semuanya dari masa dan kebutuhan harian adalah ibu. Seorang bapak tidak mengetahui. Nah di sini berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemarahan suami misal itu ada pada diterima dengan baik. Ucapan yang sopan, santun, dan tidak perlu ditanggapi untuk suami ini. Karena orang marah ini bagaikan sekarang sedang dipermainkan oleh setan, tertutup akalnya, sehingga didiamkan. Kemudian diberi yang baik. Kita berbaik sekarang ini adalah caranya. Caranya berlindung dari setan manusia. Ini adalah dengan berbuat baik padanya. Maka jangan dilawan, didiamkan saja. Kemudian diberi minuman, kemudian disapa dengan baik. Masih mukanya masih gak mood gitu, masih gak enak, tinggalkan sejenak. Tinggalkan sejenak sampai tenang baru diajak ngobrol yang baik. Ini cara menghadapinya. Jadi bukan dengan otot lagi. Begitu juga dengan tetangga yang dengan rewel, cerewet, kemudian sukanya ngumpat, iri, dengki. Ada kita punya sedikit aja sudah matanya ngeri banget, selalu melihat kejelekannya, apa yang jelek diucapin ke sana kemari, diomongin ke ABC. Ini kita tidak perlu dihadapi dengan otot juga, tetapi dengan perbuatan baik. Kalau kita mempunyai kelebihan, masa bisa dihadiahkan, ya. Bisa dihadiahkan. Dan kita kemudian kita doakan Bapak sekalian. Nah, guru-guru kami di sana salah satunya Syekh Abdul Salam Asywair, salah satu ulama Saudi sekarang ini, beliau menjelaskan tentang tahaddu. Sarana kalian memberi hadiah agar kalian saling menyayangi. Salah satu hadiah yang terbesar itu adalah doa. Doa. Kalau kita dibenci orang, dijelekkan orang, kita doakan, pasti dia akan sayang. Kalau betul-betul ikhlas karena Allah dan berlindung kepada Allah dan mendoakan orang itu karena kebajikan agar orang itu mendapatkan petunjuk. Dan kemudian yang kita punya, ya, yang kita punya apa, ala kadir yang kita punya, kemudian dihadiahkan, itu tidak akan berlangsung lama biidznillah, akan hadiahnya pasti akan menurun biidznillah kita. Itu cara berlindung dari setan manusia dengan mendoakan agar mendapatkan petunjuk di sisi Allah SWT, kemudian memberi hadiah apapun bantuan yang lain. Kemudian wa umma bil isti'adzati min syaitanir jinn an la yakun bishwatan wa la yu'athiru fihi al-jami'. Adapun setan isti'adzahnya adalah doa saja, tidak ada yang lain. Kita harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup itu saja. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristi'adzah hanya seperti itu saja? Karena setan ini tidak ada kata riswah, tidak ada yang namanya basa-basi, tidak ada yang namanya pura-pura, dan setan ini nyata. A dan B juga B. Tidak ada namanya sogok menyogok, Bapak Ibu sekalian. Setan gak ada pura-pura, basa-basi gak ada, sogok-sogokan gak ada. Dia syirirun bil tab'a. Dia sifatnya udah jelek beneran. Jadi harus berlindung kepada Allah.
Nah, bagaimanakah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita selalu takut, betul Bapak Ibu. Kadang-kadang takut. Kadang-kadang kita juga takut kan. Kita akan berjalan di jalan samping kuburan dan ada takut. Takut kepada Allah atau setan? Berarti kita masih bermasalah. Isti'adzah adalah berlindung kepada Allah. Nah, takut kepada setan, mohon maaf, itu masuk kepada kemusyrikan. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau berjalan mati lampu kira-kira gemeter atau enggak? Di rumah semuanya lampu mati semua, gelepan, itu bingung mau jalan kemana. Ada sedikit rasa takut enggak? Takutnya karena gelap digigit kalajengking atau ada makhluk halus. Sulit mengutarakan ya, karena ada dua-duanya barangkali. Ini nih ya. Ini yang perlu kita benahin. Ini di dalam kehidupan kita tidak ada rasa takut sama sekali. Harus bersih. Yang namanya setan tidak boleh ada rasa takut sedikit pun. Tidak boleh sama sekali. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan sekali-kali takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada Allah. Jadi tidak boleh. Caranya bagaimana? Kita latih diri. Hanya Allah yang melindungi dari segalanya. Jadi nggak perlu takut dengan santet itu, semuanya nggak perlu takut kepada itu sekalian. Tidak perlu takut sama sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tekankan ini, akidah ini di dalam hati kita, sehingga dalam kegelapan tidak takut sama sekali. Bingung setan akan muncul segala macam, merinding, berdoa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus mengucapkan ini. Kenapa? Karena setan tidak ada lagi sogok menyogok, ada pura-pura basa-basi, nggak ada. Dia betul-betul memberi celaka beneran, nggak ada basa-basi. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah setan, banyak sekali kartunya. Nah, salah satunya rezeki yang tadi kita sebutkan di awal mula, itu terkutip di dalam Al-Qur'anul Karim. Setan ini selalu menakut-nakuti yang namanya dengan rezeki atau masa depan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Silakan ada aplikasi Bapak Ibu sekarang bisa dilihat suratnya. Kalau bisa dilihat bisa. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.